Gadis itu tanpa sengaja menemukan. Keluarganya ternyata masuk ke dalam ruang makan yang dipesan oleh orang terkaya. Padahal seharusnya mereka sedang bekerja keras untuk membayar pengobatan kakaknya yang terkena kanker. Apalagi dengan status dan kondisi mereka. Bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan dengan orang terkaya? Jadi dia memutuskan untuk masuk dan memeriksa. Setelah memastikan mereka adalah orang terkaya, gadis itu terkejut. Dia pikir mereka mungkin hanya mirip dengan keluarga mereka. Mengingat kakaknya baru saja selesai menjalani dialisis. Dia segera menelepon untuk menanyakan kabarnya. Namun ketika dia menelepon, suara dering terdengar. Kakaknya mengangkat telepon. Gadis itu segera buru-buru menutup telepon. Ternyata keluarganya yang baru saja dia temui benar-benar orang terkaya. Tapi mengapa mereka meminta kakaknya berpura-pura sakit untuk menipunya? Dia bekerja keras melakukan 8 pekerjaan sekaligus, berjuang mencari uang untuk pengobatan kakaknya. Namun tak pernah menyangka mereka mempermainkannya seperti ini di belakangnya. Apalagi baru-baru ini dia juga diganggu oleh preman. Pada saat itu, kakek menanyakan kepada semua orang mengapa tidak membawa cucunya. Ayahnya dengan sedih menjawab, meskipun gadis itu adalah anak kandung, dia tumbuh di panti asuhan dan memiliki banyak kebiasaan buruk. Kemudian ibu angkatnya mengeluarkan sebuah video. Yang diputar adalah gambar gadis itu diganggu oleh preman. Gadis itu terkejut. Ternyata semua ini adalah rencana jahat orang tuanya. Mereka menggunakan video itu untuk mencemarkan nama baiknya. Namun kakek yang cerdas segera melihat kebenarannya. Itu jelas-jelas preman yang mengganggu cucunya yang kandung. Namun orang tua yang jahat tetap mencemarkan nama baiknya. Mereka mengklaim pasti karena gadis itu tidak menjaga diri, hingga menarik perhatian preman itu. Kalau tidak, kenapa preman itu tidak mengganggu anak angkat mereka? Kakek mulai meragukan mereka, dan memutuskan untuk mengabaikan perkataan mereka, serta meminta cucunya yang paling patuh untuk mengungkapkan kebenaran. Satu-satunya orang yang masih menganggap gadis itu sebagai keluarga. Tanpa ragu dia mengungkapkan kenyataannya. Video itu adalah saat adiknya diganggu saat bekerja di warung kaki lima. Kakek marah besar, mencerca ayahnya. Dia adalah orang terkaya. Bagaimana mungkin dia membiarkan anak kandungnya bekerja di warung kaki lima? Pada saat itu manajer memberikan tagihan kepada gadis itu. Saat gadis itu melihat tagihan itu, hatinya hancur. Dia bekerja 8 pekerjaan untuk keluarganya. Namun mereka hanya makan satu kali dan menghabiskan 180.000. Dia merasa seperti seorang pelawak. Saat itu ayahnya dengan marah memarahi pelayan. Apakah matamu buta? Kenapa tidak datang untuk mengisi teh lagi? Setelah mendengar itu, gadis itu segera maju untuk menuangkan teh. Pada saat itu kakek berbalik dan menanyakan kepada kakaknya mengapa berpura-pura sakit. Kakaknya menjelaskan, dia hanya berpura-pura untuk menipu gadis itu. Gadis itu langsung terpukul. Tanpa sengaja menumpahkan teh panas ke tangan wanita licik itu. Ibu melihatnya dan langsung memarahi serta menamparnya. Gadis itu meminta maaf dengan suara pelan. Tapi kakaknya mengangkat tangan dan menamparnya dengan keras. Dia marah berkata, adikku adalah putri paling terhormat dari orang terkaya. Harus segera minta maaf. Gadis itu punya sifat keras. Dia tidak langsung meminta maaf. Namun berusaha untuk membersihkan tangan wanita licik itu. Tapi dia didorong oleh kakaknya. Dia mencemooh gadis itu yang terlalu kotor. Tak pantas menyentuh adiknya. Kemudian dia mengambilkan satu teko air panas yang baru saja mendidih. Menuangkan air penuh ke teko. Dengan ekspresi marah dia berkata kepada gadis itu, karena kamu tidak mau minta maaf, maka bawa teko air panas ini, sampai makan malam selesai. Begitulah. Gadis itu sekali lagi terluka parah oleh keluarganya. Melihat semua ini, kakek semakin marah. Dia langsung menunjuk perbuatan jahat orang tuanya, dan terus bertanya kepada kakaknya mengapa berpura-pura sakit. Saat itu ayahnya mengungkapkan kebenarannya. Ternyata dia pernah mengalami kecelakaan mobil. Ada sebuah keluarga yang menyelamatkannya. Karena impulsif, dia berjanji untuk menikahkan putrinya dengan anak laki-laki bodoh dari keluarga itu, untuk memaksa gadis itu